Hidupku sederhana. Aku tidak pernah menuntut banyak dari suamiku, Dimas. Asal dia pulang, senyum, makan masakanku, dan tidak membuat masalah, aku sudah cukup bersyukur. Tapi ternyata, rasa cukup dariku tidak pernah cukup untuk dia. Semua berawal dari sebuah kalung. Kalung emas putih berhias liontin huruf A, inisial namaku, Ayu. Kalung itu hadiah satu-satunya dari Dimas saat ulang tahun pernikahan kami yang keempat, 5 tahun lalu. Dulu dia memberikannya sambil berlutut dengan mata berkaca-kaca. Katanya, kamu satu-satunya yang mau hidup bareng aku dari nol. Ini bukan mahalnya, tapi niatku untuk terus berjuang bersama kamu. Saat itu aku menangis terharu. Tapi rasa haru itu berubah jadi luka saat aku melihat kalung yang sama melingkar di leher seorang wanita, bukan wanita biasa, tapi tetanggaku sendiri, Ririn. Hari itu, aku sedang menyiram tanaman di halaman depan. Ririn melenggang keluar dari gerbang rumahnya, mengenakan gaun ketat selutut warna krem dan kacamata hitam besar. Rambutnya dikuncir setengah, gaya yang memang sering ia pamerkan. Tapi bukan gayanya yang mencolok hari itu, melainkan kalung yang berkilauan di lehernya. Dad, mataku langsung terpaku. Itu kalungku. Aku tahu benar bentuknya, liontin huruf A, itu tidak pasaran. Bahkan aku sempat mengecek ke toko tempat Dimas membelinya dulu, katanya hanya satu stok, karena dibuat custom. Kalung itu juga hilang sebulan lalu dari laci kamarku. Waktu itu aku berpikir mungkin tercecer di laundry atau tak sengaja masuk ke sela lemari. Aku mencari selama berhari-hari, tapi tidak pernah menemukannya. Kini, kalung itu berada di leher Ririn. Aku coba menenangkan diriku sendiri. Mungkin mirip saja. Ya, mungkin modelnya sama. Tapi hatiku tidak percaya. Dengan senyum sopan, aku menyapa, Mbak Ririn, kalungnya cantik banget. Baru, ya? Dia menoleh, tersenyum manis, lalu dengan gaya centil menjawab, iya dong. Dikasih orang spesial, nih, katanya cocok banget sama aku. Aku menahan napas. Ada desiran panas yang mengalir ke kepalaku. Orang spesial? Siapa? Jangan-jangan. Kok kayak pernah lihat ya modelnya, gumamku. Oh ya? Tapi kayaknya sih limited edition. Nggak bakal ada dua deh, soalnya katanya custom, sahutnya cepat. Kakiku terasa lemas. Aku memaksakan senyum. Wah, beruntung banget dong dapat dari orang spesial. Ya gitu deh. Jawabnya sambil tertawa kecil dan berlalu, meninggalkanku yang mendadak merasa ditampar kenyataan. Aku berdiri diam lama di halaman, hingga air dari selang menggenangi kakinya sendiri. Hatiku panas. Antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Hari itu, aku tidak bisa berkonsentrasi mengurus rumah. Memasak pun rasanya hambar. Setiap detik, pikiranku memutar ulang adegan Ririn memakai kalung itu, kalung milikku. Kalung yang sudah tak pernah kulihat lagi sejak sebulan lalu. Dan sekarang, tiba-tiba saja muncul di leher perempuan yang selama ini terlalu sering melempar senyum ke suamiku. Teringat aku akan momen-momen mencurigakan. Ririn sering datang ke rumah, pura-pura pinjam garam, gula, atau sabun cuci. Dulu aku tidak berpikir negatif. Kupikir, itu hanya basa-basi tetangga. Tapi akhir-akhir ini, sejak Dimas sering pulang malam, Ririn juga semakin sering terlihat berdandan mewah, bahkan kadang dijemput mobil yang bukan mobil suaminya. Suaminya sendiri jarang ada, katanya kerja di luar kota. Semua terasa mencurigakan. Tapi aku belum punya bukti. Kalung itu satu-satunya petunjuk. Malamnya, saat Dimas pulang, aku sudah menunggunya di ruang makan. Makanan sudah kusiapkan, tapi aku tak duduk di meja seperti biasanya. Mas, sapaku dingin. Tumben belum makan, katanya sambil membuka sepatu. Kalungku yang huruf A itu, Mas lihat enggak? Dia terdiam sejenak, lalu duduk di kursi. Yang itu, bukannya kamu naruh sembarangan? Enggak, aku sudah cari. Seminggu lebih. Tapi enggak ketemu. Mas sempat pegang? Enggak, jawabnya cepat. Aku mengamati ekspresinya. Matanya sedikit gelisah. Enggak ada yang masuk ke kamar selain Mas, aku, dan mungkin kadang-kadang. Ririn? Ngapain dia ke kamar kita? Suaranya mulai naik. Ya, aku juga heran.
Tapi tadi siang aku lihat dia pakai kalung yang sama. Modelnya, hurufnya persis, kataku pelan tapi tajam. Dimas menghela napas panjang, lalu memukul meja. Ayu, kamu jangan fitnah orang sembarangan. Kamu tuh makin aneh aja. Kalung gitu banyak di pasaran, kali. Tapi yang itu custom, Mas. Ingat enggak? Kamu yang bilang sendiri. Dimas mendadak diam. Tangannya mengusap wajah. Ayu, aku capek. Jangan bahas hal-hal nggak penting, deh. Kalau memang nggak penting, kenapa kamu begitu panik? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Dia berdiri dan berlalu masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Malam itu, aku menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Beberapa hari berlalu. Aku mencoba menahan diri untuk tidak mencurigai lebih jauh, tapi semua makin terasa tidak wajar. Dimas mulai sering marah-marah, sedikit-sedikit mengeluh soal uang. Katanya gaji bulan ini kecil karena perusahaan sedang pilot. Tapi anehnya, dia tetap bisa beli parfum baru, sepatu baru, dan HP baru. Sementara aku, untuk beli lauk tambahan saja harus pakai uang simpananku. Bahkan uang belanja bulanan dipotong hampir setengah. Katanya, hemat dulu, nanti juga stabil. Satu malam, saat Dimas tidur, aku memberanikan diri membuka ponselnya. Kutahu ini salah, tapi hatiku tak tahan lagi. Pesan Wa dari kontak bernama R membuat nafasku tercekat. R, makasih ya sayang, parfumnya enak banget memberikan ciuman. Dimas, cuma buat kamu. Istriku nggak pernah tahu parfum yang bagus tuh kayak apa. Hahaha. Tubuhku gemetar. Air mataku menetes di layar ponsel. Kalungnya aku pakai terus loh, cocok banget. Dimas, emang cocoknya di kamu, bukan di dia. Aku ingin teriak, ingin marah, ingin membangunkan dia dan menamparnya. Tapi aku tahan. Karena aku tahu aku butuh rencana. Aku tak mau dia bebas begitu saja setelah menyakiti aku seperti ini. Malam itu aku tak bisa tidur. Dadaku sesak. Tapi tekadku bulat. Suatu hari, kamu akan kutunjukkan bahwa istri yang kamu anggap bodoh ini tidak akan diam selamanya. Sejak malam itu, hatiku tak lagi bisa mempercayai Dimas seperti dulu. Tatapan matanya tak lagi terasa jujur, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti racun yang membiusku agar tetap diam. Tapi aku bukan Ayu yang dulu. Bukan istri penurut yang hanya tahu dapur, sumur, dan kasur. Aku ingin tahu sampai sejauh mana pengkhianatan ini terjadi. Aku ingin tahu, sejak kapan aku hidup bersama seorang pria yang ternyata bisa tega mencuri dari istrinya sendiri demi seorang wanita lain. Pagi itu, setelah Dimas berangkat kerja, aku menyusuri kembali isi rumah. Kali ini dengan penuh kecurigaan. Aku mulai dari laci tempat perhiasan. Memang tak banyak, tapi aku tahu persis apa saja isinya. Gelang emas kecil hadiah dari ibuku saat menikah, cincin berlian murah pemberian Dimas saat ulang tahun, anting mutiara yang aku beli dengan menabung dari hasil menjahit tetangga. Dan ternyata, bukan hanya kalung yang hilang. Anting mutiara itu sudah tak ada. Begitu juga dengan satu gelang tipis yang biasa aku pakai kalau kondangan. Hilang. Right. Seolah ditelan bumi. Aku duduk lemas di tepi ranjang, menggenggam udara kosong. Perasaan dikhianati tak lagi hanya soal hati, tapi juga soal harga diri. Aku diperlakukan seperti lumbung harta yang bisa diambil sesuka hati. Lalu aku teringat sesuatu. Dompet Dimas. Beberapa minggu lalu aku pernah tanpa sengaja melihat ada nota pembelian dari sebuah toko jam tangan mewah. Saat itu aku bertanya, tapi Dimas hanya bilang itu nota lama yang nyelip di laci mobil. Aku pun nekat menggeledah laci meja kerjanya. Di dalamnya, ada beberapa kertas berserakan, termasuk nota pembelian dari butik dan parfum. Semua tertanggal bulan lalu, saat kami sedang berhemat, karena katanya gajiannya kecil. Harga yang tertera di nota itu membuat mataku nyaris tak percaya. Sebuah parfum senilai 1 bulan uang belanja yang ia berikan padaku. Dan jam tangan wanita merek luar negeri, jelas bukan buatku, karena aku tak pernah menerima apapun. Tanganku bergetar saat memfoto semua nota itu dengan ponselku. Aku menyimpannya baik-baik. Semua akan berguna nanti.
Beberapa hari kemudian, Dimas pulang dengan wajah murung. Ayah, bisa pinjam uang gak? Mobil harus diservis. Aku belum gajian, masih nunggak proyek. Aku memaksakan senyum. Berapa? 2 juta aja, buat ganti oli, aki, sama rem. Aku tahu servis mobil tak sampai segitu. Tapi aku tak menolak. Dalam diam, aku mencatat semua. Bahkan aku sempatkan memfoto dirinya diam-diam ketika mengambil uang dari dompetku. Dan malamnya, seperti biasa, dia pamit untuk meeting malam dengan klien. Aku mengangguk, tapi sesaat setelah dia pergi, aku membuka aplikasi pelacak di HP-ku. Aplikasi itu aku install diam-diam di ponselnya 2 minggu lalu, saat dia tertidur. Awalnya aku ragu, tapi sekarang aku bersyukur sudah melakukannya. Titik lokasi yang muncul bukan kantor, bukan bengkel mobil, bukan tempat servis. Tapi, sebuah restoran mahal di pusat kota. Tanganku langsung mengepal. Aku tahu restoran itu. Pernah sekali kami makan di sana bertiga bersama keluarga Dimas. Waktu itu aku bahkan sempat bilang terlalu mahal untuk makanannya yang biasa saja. Tapi sekarang, dia membawa selingkuhannya ke sana. Tanpa pikir panjang, aku mengganti baju, mengenakan kerudung, lalu memesan ojek online. Aku tiba di restoran itu dengan jantung berdetak tak karuan. Dari luar, aku bisa melihat lampu temaram, lilin-lilin kecil di atas meja, serta alunan musik jazz pelan. Dan di salah satu meja dekat jendela, aku melihat Dimas bersama Ririn. Tanganku mengepal. Tapi aku belum ingin masuk. Aku memilih berdiri di seberang jalan, mengamati dari balik pepohonan. Mataku menyapu ke arah mereka. Dimas sedang menyuapi Ririn. Ririn tertawa genit, mengenakan dress merah terang dan memakai cincin milikku di jari manisnya. Cincin itu cincin berlian murah yang pernah aku simpan di lemari. Hadiah ulang tahun dari Dimas sendiri. Hatiku seperti diremas. Nafasku sesak. Aku menangis dalam diam, menahan emosi yang ingin meledak. Kupotret mereka dari jauh. Kupastikan wajah mereka terlihat jelas. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku pergi ke sebuah warung kopi kecil yang buka 24 jam. Kupesan teh manis dan duduk di sudut, membuka galeri ponsel. Satu persatu bukti kubuka kembali, nota, rekaman percakapan, foto kalung di leher Ririn, lokasi restoran, dan foto kemesraan mereka. Aku tahu aku bisa menggugat Dimas. Tapi tidak sekarang. Aku ingin mereka merasakan malu. Aku ingin membuat mereka merasa seperti sampah di depan umum, seperti aku yang dulu selalu mereka remehkan. Besoknya, aku mulai membuka diri pada teman lamaku, Lestari, seorang paralegal yang aktif membela perempuan korban KDRT dan perselingkuhan. Ayu, ini udah masuk ranah pidana kalau kamu mau. Dia pakai uangmu, ngambil barangmu, dan kasih keselingkuhan. Ada buktinya pula, kata Lestari sambil menatap fotoku di layar. Aku hanya bisa mengangguk. Aku belum mau lapor. Aku cuma pengen mempermalukan mereka dulu. Di tempat yang sama. Di restoran itu. Lestari tersenyum, kamu mau butuh bantuan? Aku mengangguk. Dan malam itu, rencana pun disusun. Hari berikutnya, Dimas bilang mobilnya masih rusak dan minta uang lagi untuk perbaikan. Aku beri. Kali ini tanpa banyak tanya. Tapi dalam hati, aku tahu betul uang itu akan ia pakai bukan untuk servis mobil, tapi servis wanita. Dan benar saja, lokasi pelacak kembali menunjukkan titik yang sama, restoran mahal itu. Aku pun bersiap. Gaun terbaikku kukenakan. Make up tipis. Dan dompet berisi ATM suamiku yang biasa kusimpan, dia biasa meninggalkannya di lemari karena katanya takut hilang di jalan. Juga kunci mobil, karena aku tahu malam ini, aku akan membawanya pulang sendiri. Tapi bukan bersama Dimas. Aku datang beberapa menit setelah mereka duduk. Dan kali ini, aku masuk. Langkahku mantap menuju meja mereka. Wajah Ririn langsung pucat saat melihatku. Dimas terperanjat, berdiri dengan gugup. Ayu, ngapain kamu di sini? Aku tersenyum tenang, lalu mendekati mereka. Maaf ya, saya cuma mau ambil sedikit hak saya. Dengan gerakan cepat, aku meraih tas Ririn dan membuka resletingnya. Di sana kulihat parfum, gelang,
dan anting milikku yang hilang. Wah, ternyata ini ya museum barang-barang saya yang hilang selama ini, kataku lantang. Beberapa tamu restoran mulai melihat ke arah kami. Ayo, ini memalukan. Kamu jangan ngaco, teriak Dimas. Ngaco? Yang ngaco itu kamu. Suami selingkuh, kasih barang-barang istri ke pelakor, lalu bilang istri ngaco? Mana nuranimu, Dimas? Aku membalas, suaraku cukup keras untuk membuat semua mata tertuju. Ini bisa dibicarakan di rumah. Bicarakan? Kamu pikir aku bodoh? Kamu pakai uangku, bawa dia makan mewah, sementara kamu suruh hemat. Wajah Ririn merah padam. Ia mencoba berdiri, tapi aku menahan tangannya. Jangan pergi dulu, Bu tetangga. Saya cuma mau ambil ini, ujarku sambil menarik kalung dari lehernya. Ia berteriak kecil, tapi tak berani melawan. Kalung itu akhirnya kembali ke tanganku. Aku lalu mengeluarkan dompet Dimas dari tasku sendiri, mengambil kartu ATM dan menyimpannya. Oh ya, makanan ini belum dibayar, kan? Pakai uang saya, ya? Salah satu dari sekian banyak yang sudah kalian habiskan. Tapi maaf, ini yang terakhir. Tanpa berkata lagi, aku mengambil kunci mobil dari saku Dimas, membalikkan badan, dan berjalan keluar. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan hati bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Malam itu, saat aku pulang dengan mobil yang seharusnya dikendarai oleh Dimas, rasanya seperti menutup pintu masa laluku. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Di balik keberanian yang kutunjukkan di restoran tadi, ada luka yang terus menganga. Luka karena dikhianati oleh pria yang dulu bersumpah akan melindungiku. Luka karena dipermalukan bukan oleh orang asing, tapi oleh tetanggaku sendiri, orang yang sering duduk bersamaku saat arisan RT. Begitu sampai di rumah, aku parkir mobil di garasi, menguncinya rapat-rapat, lalu duduk di ruang tengah. Malam terasa sunyi, tapi pikiranku riuh oleh banyak suara. Rasa marah, kecewa, sedih, dan bangga campur aduk. Aku tahu malam itu Dimas tak akan pulang. Atau kalaupun pulang, dia pasti tak punya muka untuk masuk ke rumah ini. Dan benar saja, hingga pagi menjelang, rumah tetap sepi. Tak ada suara pintu dibuka, tak ada suara langkah kakinya. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajahku di sana tampak bahagia, polos, seolah percaya bahwa masa depan akan setia padaku. Aku tersenyum pahit. Lalu dengan perlahan, kuturunkan bingkai itu dan kusimpan dalam laci. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku tak mau lagi hidup dengan kebohongan yang tergantung di dinding rumahku. Pagi harinya, tetangga mulai bergosip. Mereka mungkin tak tahu pasti apa yang terjadi di restoran semalam, tapi berita menyebar cepat. Ada yang bilang aku memergoki suami dengan pelakor, ada yang bilang aku menyita ATM dan mobil, ada pula yang membumbui cerita dengan tambahan-tambahan dramatis. Aku tak peduli. Yang membuatku terkejut adalah kedatangan Ririn pagi itu. Dia berdiri di depan pagar rumahku, mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya. Ia menggenggam tas tangan mungil, terlihat gelisah. Ayu, aku boleh bicara sebentar? Suaranya pelan. Aku berdiri di balik pintu pagar, tak berniat membukanya. Bicara apa lagi, Ririn? Semua sudah cukup jelas. Aku nggak tahu kalau semua itu dari kamu. Aku pikir Dimas beli buatku, bukan dari hasil ambil barangmu. Aku tertawa kecil, sinis. Kamu pikir aku akan percaya? Kamu pikir aku bodoh? Bukan gitu, Ayu. Sumpah, aku nggak tahu. Dimas bilang kamu itu istri yang boros, pemalas, nggak perhatian, makanya dia butuh pelarian. Kata-kata itu menghantam seperti batu. Tapi aku menahan air mata yang mendesak keluar. Dan kamu percaya? Kamu percaya begitu saja? Tanpa pernah bertanya kebenarannya? Tanpa pernah berpikir untuk bertemu langsung denganku sebagai sesama wanita? Ririn menunduk. Aku salah. Aku tahu. Makanya aku datang, aku mau balikin semua barang-barangmu. Aku terdiam sejenak. Lalu berkata pelan tapi tegas, aku tidak butuh barang itu lagi. Bukan karena aku tidak menginginkannya, tapi karena aku tidak ingin mengingat dari mana kamu mendapatkannya. Simpan saja.
Jadikan kenang-kenangan dari hubungan terlarang kalian. Ririn menggigit bibirnya. Aku minta maaf. Aku hanya menatapnya dingin. Kalau kamu benar-benar menyesal, doakan saja aku cepat pulih dari luka ini. Tapi untuk urusan memaafkan, itu bukan urusanmu. Itu hakku. Tanpa berkata lagi, aku menutup pagar dan masuk ke rumah. Siangnya, Dimas akhirnya pulang. Wajahnya kusut, kumal, dan tampak seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Dia mengetuk pintu rumah beberapa kali sebelum aku membukanya. Aku menatapnya tanpa perasaan. Ayo, aku bisa jelaskan. Aku tertawa. Jelaskan? Mau jelaskan bagian mana? Bagian saat kamu mencuri barang-barangku? Bagian saat kamu mentransfer uang rumah tangga ke selingkuhanmu? Atau bagian saat kamu menyebutku pemalas dan boros? Dia tertunduk. Aku salah. Aku hilaf. Hilaf bukan dilakukan berulang-ulang, Mas Dimas, kataku tajam. Itu pilihan. Kamu memilih menyakitiku, memilih berbohong, dan memilih mempermalukanku. Aku bingung waktu itu. Aku merasa rumah ini dingin. Kamu berubah? Berubah karena apa? Potongku. Karena aku lelah menjalani semua ini sendirian? Karena aku tetap bertahan meski kamu sering pulang malam dan marah tanpa sebab? Karena aku sabar padamu yang selalu minta uang dengan alasan kantor pilot padahal ternyata uangnya buat dia. Dimas terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak luluh. Luka yang dia tinggalkan terlalu dalam. Aku cuma mau bilang, mulai hari ini, kamu boleh cari tempat tinggal lain. Rumah ini atas nama orang tuaku. Mobil dan ATM itu juga. Aku akan gugat cerai. Dan semua bukti sudah kukumpulkan. Dimas terperanjat. Ayo, jangan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nyesel. Aku menatapnya lama. Kalau kamu bisa hidup tanpa memikirkan hatiku, aku yakin kamu juga bisa hidup tanpa aku. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Pergilah, Dimas. Ini bukan rumahmu lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa kuat, bukan karena dia, tapi karena aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mengurus perceraian ke pengadilan agama dengan bantuan Lestari. Prosesnya cepat karena Dimas tak menyangkal semua bukti yang aku berikan. Ia bahkan pasrah saat hakim memutuskan bahwa dia wajib memberikan kompensasi atas barang-barangku yang ia pakai tanpa izin. Kabar perceraian kami menyebar ke lingkungan kompleks. Banyak tetangga yang awalnya menganggapku istri rumahan biasa, kini memandangku berbeda. Beberapa bahkan datang untuk meminta maaf karena pernah ikut bergosip atau memandangku sebelah mata. Aku tak menganggap mereka musuh, tapi aku juga tak merasa perlu dekat. Aku sudah terlalu banyak dikhianati oleh orang yang terlalu dekat. Hari-hari berlalu. Hidup tanpa Dimas ternyata tidak semenakutkan yang aku bayangkan. Justru lebih tenang. Aku mulai membuka usaha kecil-kecilan, menjual kue dan makanan beku dari rumah. Lestari membantuku promosi lewat media sosial, dan perlahan pelanggan mulai datang. Aku tak kaya raya, tapi aku hidup dengan damai. Dan yang paling penting, aku tak lagi harus merasa curiga atau menangis dalam diam. Suatu sore, aku duduk di teras, menyesap teh hangat. Seekor kucing kecil datang dan duduk di kakiku. Aku tersenyum. Di leherku, kalung huruf A kembali tergantung. Tapi bukan kalung lama yang dulu kubanggakan, melainkan kalung baru yang kubeli dari hasil keringatku sendiri. Kali ini, bukan siapa-siapa yang memberikannya. Tapi aku sendiri. Karena aku akhirnya sadar, aku tidak butuh pria untuk membuatku berharga. Aku cukup dengan diriku sendiri, yang kuat, tangguh, dan tak takut menghadapi luka. Sudah sebulan sejak aku resmi bercerai dari Dimas. Tak terasa, hidupku perlahan menemukan bentuk barunya. Meski kadang sepi menyapa saat malam tiba, tapi aku tahu kesendirian ini lebih baik daripada hidup berdampingan dengan orang yang menusukku dari belakang. Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela dapur saat aku sedang mengukus risoles pesanan pelanggan tetapku. Aroma gurih menyebar ke seluruh rumah. Sesekali ponselku berbunyi, pesanan baru dari WhatsApp atau Instagram. Usahaku memang belum besar, tapi cukup untuk menafkahi diri dan membayar cicilan kecil renovasi rumah.
Yang lebih membahagiakan, aku menjalani semuanya dengan tenang. Tanpa omelan, tanpa ancaman, tanpa kebohongan. Tapi kehidupan di kompleks ini memang tak pernah benar-benar sunyi dari omongan. Ririn, yang dulu selalu tampil memukau dan penuh gaya, kini jarang terlihat keluar rumah. Konon katanya, ia diceraikan oleh suaminya yang selama ini tinggal di luar kota setelah kasus perselingkuhannya mencuat. Mungkin sang suami mendapat kabar dari mulut-mulut tetangga atau media sosial, aku tidak tahu pasti. Tapi yang jelas, Ririn tak lagi berjalan penuh percaya diri seperti dulu. Beberapa kali aku melihatnya di teras rumah, duduk sendirian, memandang kosong ke jalan. Kadang ia menatapku dari kejauhan saat aku menyiram bunga atau mengantar pesanan. Tapi aku tak pernah lagi menghampirinya. Bukan karena dendam, melainkan karena aku sudah selesai dengan bab itu. Aku tak perlu lagi membuang waktu untuk orang-orang yang pernah menginjak harga diriku. Suatu siang, saat aku sedang menjemur cucian, sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Seorang wanita parubaya turun dengan langkah mantap. Wajahnya tampak tegas tapi tidak galak, dan ia membawa sebuah tas kulit coklat. "Apa benar ini rumah Bu Ayu?" tanyanya ramah. "Benar, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Bu Retno, dari kantor pengacara milik Pak Handoko. Kami diminta menyampaikan surat ini langsung kepada Ibu." Aku terkejut. Nama itu asing bagiku. Tapi saat amplop coklat besar berpindah ke tanganku, jantungku berdegup kencang. Segala macam pikiran buruk langsung menyerbu. Apakah ini gugatan balasan dari Dimas? Apakah dia ingin mengambil rumah, mobil, uang? Tangan gemetar saat kubuka surat itu. Tapi alih-alih gugatan, yang kulihat adalah surat pemberitahuan warisan. Pak Handoko, seorang pengusaha makanan beku yang cukup terkenal di kota ini, ternyata adalah pamanku. Kakak almarhum ayahku yang selama ini tinggal di luar kota dan jarang bersentuhan dengan keluarga. Dalam surat itu, dijelaskan bahwa beliau selama ini mengamati hidupku dari jauh. Ia tahu aku ditelantarkan, dihina, dan diselingkuhi. Dan sebagai bentuk kasih sayang, yang katanya tak pernah bisa ia tunjukkan saat orang tuaku meninggal muda, ia mewariskan sebagian saham usahanya kepadaku. Aku bengong. "Ini benar?" tanyaku pelan. Bu Retno mengangguk sambil tersenyum. "Benar, Bu Ayu. Mulai bulan depan, Ibu akan menerima bagi hasil setiap kuartal. Dan jika Ibu ingin, Ibu juga bisa ikut membantu operasional usaha beliau. Sekarang ada kantor cabang di kota ini juga." Air mataku meleleh begitu saja. Bukan karena uang atau saham itu, tapi karena rasanya, untuk pertama kalinya, semesta memihakku. Setelah bertahun-tahun disakiti, akhirnya ada yang mengulurkan tangan bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Malam harinya, aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang jernih. Di pangkuanku, ada kucing oranye yang kini tinggal bersamaku. Kuberi nama Biru, karena aku menemukan dia tergeletak di selokan dengan mata yang lebam, seperti hatiku dulu. Biru menggeram kecil saat mendengar suara langkah kaki mendekat. "Ayo!" Suara itu familiar. Suara yang sempat membuatku lemas, tapi kini tak lagi mampu mengguncang hatiku. Aku menoleh. Dimas berdiri di luar pagar, mengenakan jaket lusuh dan tas selempang yang sudah sobek di beberapa bagian. Wajahnya tirus, tak terawat. Bahkan ada bekas luka di dagunya. "Ada apa kamu kesini?" tanyaku dingin. "Aku cuma pengen lihat kamu. Kamu kelihatan beda." "Tentu. Karena sekarang aku nggak hidup dalam ketakutan dan kebohongan." Dimas tertawa kecut. "Kamu sukses ya sekarang? Dengar-dengar usaha kamu rame. Dan kamu jadi pemilik saham perusahaan makanan." Aku mengangkat bahu. "Kalau iya, kenapa?" Dia terdiam. Aku nyesel, Yu. Sumpah, aku kehilangan segalanya. Ririn ninggalin aku. Kantor pecat aku karena salah pakai dana. Orang tua juga nggak mau nerima aku lagi. Aku sendirian. Aku menghela napas, menatapnya dalam-dalam. Dulu aku mungkin akan merasa iba. Tapi sekarang? Tidak. Kamu tahu, Mas? Dulu aku sendirian juga. Bahkan saat kita masih serumah, aku merasa seperti janda hidup. Kamu tidur dengan HP, makan tanpa bicara,
dan menyentuhku hanya saat kamu butuh sesuatu. Tapi aku tetap bertahan. Dan lihat, aku nggak mati. Aku tahu aku jahat, Yu. Tapi, aku benar-benar mau berubah. Kalau kamu kasih kesempatan. Aku menggeleng. Tidak, Mas. Kesempatan bukan dikasih setelah kamu hancurkan semuanya. Kesempatan itu kamu punya waktu dulu aku sabar, waktu aku masih percaya, waktu aku masih berharap kamu berubah. Tapi sekarang, sudah terlambat. Air mata Dimas mengalir. Tapi aku hanya berdiri dan membuka pagar setengah. Silakan pergi. Jangan datang lagi. Aku sudah cukup kuat untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Dimas mundur pelan, lalu pergi tanpa suara. Biru mengeong pelan, seolah tahu aku baru saja melepas beban yang dulu hampir membunuhku. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai belajar ikut mengelola cabang usaha makanan beku peninggalan pamanku. Aku dipercaya menangani divisi pemasaran digital. Awalnya aku ragu, karena latar belakangku bukan dari dunia bisnis. Tapi ternyata banyak hal yang bisa dipelajari dengan kemauan. Aku belajar membuat konten, memotret produk, menulis caption, bahkan ikut pameran UMKM. Saat pameran pertama digelar, aku berdiri di depan booth dengan bangga. Bukan hanya sebagai mantan istri yang diselingkuhi, tapi sebagai Ayu, wanita yang memilih bangkit, bukan meratapi nasib. Dan di tengah keramaian, aku mendengar seseorang memanggilku. Bu Ayu. Aku menoleh. Seorang pria berkacamata dengan senyum hangat berdiri di depan booth. Saya Daniel, manajer pemasaran dari perusahaan logistik. Produk ibu menarik. Kami sedang mencari mitra untuk kerja sama pengiriman makanan beku ke luar kota. Boleh ngobrol sebentar? Aku tersenyum. Tentu, silakan. Kami duduk di meja kecil di samping booth. Daniel menjelaskan konsep kerjasama dan peluang ekspansi. Tapi lebih dari itu, kami mulai bicara ringan, tentang makanan, keluarga, bahkan tentang kehidupan. Dan dari cara dia menatapku, aku tahu, mungkin semesta benar-benar sedang merapikan kembali sisa-sisa hatiku. Tapi aku belum berpikir soal cinta. Bukan karena trauma, melainkan karena sekarang aku tahu, cinta yang paling penting adalah cinta pada diri sendiri. Sore itu, sebelum pulang dari pameran, aku sempat berdiri di depan cermin besar. Aku menatap diriku, dengan wajah yang lebih cerah, mata yang lebih hidup, dan senyum yang tidak dibuat-buat. Ayu, bisikku pada bayangan sendiri. Kamu hebat. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya sepenuhnya pada kalimat itu. Hidupku kini tak lagi seperti dulu. Bukan hanya karena aku tak lagi memiliki suami, tapi karena aku tak lagi membiarkan diriku menjadi korban. Aku bangkit. Pelan-pelan, satu persatu luka di hatiku mengering, meski bekasnya masih terasa saat malam sunyi datang dan ingatan lama mengetuk pintu. Tapi hari-hariku kini tak lagi diisi tangis, melainkan kegiatan yang sibuk dan produktif. Pesanan makanan beku makin banyak, dan aku kini dipercaya mengelola divisi pemasaran digital untuk cabang perusahaan pamanku. Aku menjadi wanita mandiri yang mampu menghidupi diri sendiri, bahkan lebih dari cukup. Bukan sombong, tapi setelah sekian lama hidup dalam tekanan, aku layak menikmati kebebasan ini. Pagi itu, aku datang lebih awal ke kantor cabang. Ada rapat evaluasi program promosi, dan Daniel, manajer pemasaran dari perusahaan logistik, ikut hadir. Sejak pertemuan kami di pameran bulan lalu, ia sering mengirim pesan, kadang soal kerja, kadang sekadar menyapa. Ia tak pernah memaksa atau menggoda berlebihan. Tapi ada ketulusan dari caranya bicara yang sulit kuabaikan. Rapat berjalan lancar. Daniel mempresentasikan potensi ekspansi ke beberapa kota besar. Saat semua selesai, ia menghampiriku di pantry kantor sambil membawa 2 gelas kopi. Untuk kamu. Katanya kamu lebih suka kopi pahit, ujarnya sambil menyodorkan gelas padaku. Aku tersenyum, menerimanya. Terima kasih. Kamu ingat? Ya. Aku berusaha jadi pendengar yang baik, balasnya, sambil tertawa kecil. Kami berbincang ringan tentang rencana distribusi produk. Tapi ada jeda-jeda dalam percakapan yang membuatku sadar, ada perhatian yang lebih dari sekadar rekan kerja. Meski aku belum tahu harus bersikap seperti apa. Kamu terlihat jauh lebih tenang dari terakhir kita bertemu di pameran, katanya tiba-tiba. Aku mengangguk pelan.
Mungkin karena aku sudah berdamai dengan masa laluku. Itu hebat. Nggak semua orang bisa, balasnya lembut. Kalau suatu hari kamu ingin bicara, atau sekadar jalan-jalan melepas penat, aku siap menemani. Nggak harus sekarang. Tapi pintunya terbuka. Aku terdiam sejenak. Lalu tersenyum, tidak menolak, tidak mengiyakan. Tapi cukup untuk membuatnya tahu, aku menghargai niat baik itu. Sore harinya, saat aku pulang, aku melihat motor berhenti di depan rumah. Seorang perempuan mengenakan jilbab abu-abu turun dan tersenyum padaku. "Ayu, masih ingat aku?" tanyanya. Aku mengerutkan kening. Sekilas wajahnya familiar, tapi aku ragu. "Aku? Melati? Teman SMA kamu." Aku tersenyum. "Iya, ya Allah. Kita udah lama banget nggak ketemu." Melati langsung memelukku. Hangat dan akrab. Ia kemudian mengajakku duduk di teras. Maaf aku datang tiba-tiba. Aku tahu kabar kamu dari grup alumni. Aku kaget, sekaligus, salut banget. Kamu kuat, Ayu." Aku mengangguk, tersenyum tipis. Semua orang bisa kuat, Mel. Kalau terpaksa. Melati menatapku dalam. Aku juga pernah diselingkuhi. Bedanya, aku masih bertahan. Mungkin karena aku takut sendirian. Tapi setelah lihat kamu aku sadar, aku bisa memilih. Aku menggenggam tangannya. Mel, bertahan atau pergi itu bukan soal kuat atau lemah. Tapi soal mana yang bisa bikin kita tetap hidup dengan utuh. Kalau kamu masih bisa memperbaiki, lakukan. Tapi kalau kamu hanya terus dikoyak, jangan takut untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Matanya berkaca-kaca. Kami berpelukan sekali lagi sebelum ia pulang. Aku menatap punggungnya yang menjauh, berharap ia mendapat kekuatan yang sama seperti yang kutemukan. Malamnya, aku duduk di ruang tengah, membuka buku catatan yang dulu kugunakan saat pertama kali memulai usaha. Di halaman pertama, ada tulisan yang kugoreskan dengan tinta air mata. Jika dunia tidak berpihak padaku, maka aku akan menciptakan dunianya sendiri. Kini aku tahu, dunia itu bukan hanya ada di angan, tapi bisa benar-benar terjadi. Hari-hari berlalu cepat. Aku makin sibuk mengatur pesanan, membagi waktu antara produksi dan promosi, serta koordinasi dengan Daniel yang makin intens. Tapi setiap kali ponselku berbunyi dengan nama Daniel di layar, ada getaran kecil di hatiku. Rasa yang dulu pernah kukubur. Sampai suatu sore, ia mengajakku makan malam. "Kamu bebas Jumat malam ini," pesannya. Aku sempat ragu, lalu akhirnya menjawab, "Bebas. Tapi tempatnya jangan restoran mahal ya, aku trauma," balasku dengan sedikit candaan. Ia membalas dengan emotikon tertawa. "Tenang, cuma kafe kecil yang nyaman. Dan gak ada pelakor?" Aku tertawa membaca itu. Mungkin, aku bisa memberi diriku kesempatan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk hatiku sendiri. Jumat malam, kami bertemu di kafe kecil bernuansa kayu dan lampu temaram. Suasananya hangat, tidak terlalu ramai, dan nyaman. Aku mengenakan blus putih dan celana kulot krem, sederhana, tapi rapi. Aku ingin datang bukan sebagai wanita yang memikat, tapi sebagai diriku sendiri. Daniel sudah menunggu di dalam. Saat melihatku datang, dia langsung berdiri dan tersenyum. "Malam ini, aku cuma ingin ngobrol. Nggak ada proposal bisnis," katanya sambil menyodorkan kursi. "Kami bicara banyak hal, tentang masa kecil, keluarga, mimpi, dan luka." Daniel bercerita bahwa ia pernah kehilangan adiknya karena kecelakaan, dan sejak itu ia belajar bahwa hidup harus dijalani dengan penuh makna, bukan hanya pencapaian. "Waktu aku dengar kisah kamu," katanya, "aku nggak cuma kagum, tapi juga merasa terinspirasi. Karena kamu bukan cuma bertahan, kamu berkembang." Aku menunduk, tersenyum. "Terima kasih. Tapi aku masih belajar. Luka-luka itu belum sepenuhnya hilang." Daniel menatapku dalam. "Aku nggak akan menyuruh kamu melupakan. Aku hanya berharap, kalau suatu hari kamu siap untuk memulai lagi, kamu tahu bahwa kamu pantas bahagia. Sama siapapun. Termasuk dirimu sendiri." Aku tercekat. Kata-katanya menusuk, tapi bukan seperti belati.
Lebih seperti sinar hangat yang menyusup perlahan ke ruang-ruang hati yang dulu beku. Kami menghabiskan malam dengan tawa ringan dan percakapan yang jujur. Dan saat dia mengantarku pulang, kami tidak bersentuhan tangan, tidak ada janji manis. Hanya saling pandang, dengan senyum yang mengisyaratkan, mungkin suatu hari nanti kita akan melanjutkan ini. Saat aku masuk rumah, malam sudah larut. Tapi rasanya tak ingin segera tidur. Aku duduk di sofa, menatap kalung huruf A yang tergantung di dinding. Aku letakkan di figura kaca sebagai pengingat, bukan luka. Dulu, kalung itu adalah simbol cinta dari seorang suami. Tapi sekarang, itu adalah simbol keberanianku untuk melepaskan dan berdiri sendiri. Dan malam itu, aku menuliskan satu kalimat baru di buku catatanku. Aku tidak pernah kehilangan. Aku hanya diberi kesempatan untuk menemukan kembali diriku yang sesungguhnya. Sudah 2 bulan sejak makan malam pertama dengan Daniel. Sejak itu, hubungan kami mengalir pelan seperti sungai kecil yang jernih, tenang, jujur, dan tanpa paksaan. Ia tak pernah menekanku untuk memberikan lebih dari yang sanggup kuberikan. Dan justru karena itu, hatiku perlahan terbuka kembali. Daniel tidak datang membawa janji, tapi hadir dengan kehadiran utuh. Dia tak mencoba menyembuhkan lukaku, hanya menemaniku melewati prosesnya. Itu cukup. Lebih dari cukup. Pagi itu aku membuka laptop sambil menikmati teh hangat di dapur. Pesanan produk makanan beku dari luar kota kembali melonjak. Rencana kerjasama dengan Daniel yang semula uji coba, kini sudah masuk tahap kontrak resmi. Aku mengetik laporan penjualan sambil tersenyum sendiri. Tak pernah terbayang sebelumnya bahwa dari kehancuran rumah tangga, aku justru menemukan kekuatanku sendiri. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Saat kubuka, ternyata Ririn berdiri di sana. Wajahnya tampak berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Tidak ada riasan tebal, tidak ada gaun mahal. Hanya gamis sederhana dan wajah lelah yang tak bisa ditutupi. Aku diam sejenak, menatapnya. Ada apa? Aku nggak akan lama, katanya pelan. Boleh aku bicara sebentar? Aku mengangguk. Kali ini, aku membiarkannya masuk. Kami duduk di ruang tamu. Ririn memandang sekeliling rumah, lalu akhirnya menunduk. Aku mau minta maaf, Ayu. Mungkin kamu bosan dengar kalimat itu. Tapi aku serius. Aku tak menyela. Aku biarkan dia bicara. Aku pikir aku bisa dapat segalanya dari Dimas, cinta, kenyamanan, bahkan kekaguman. Tapi ternyata semua itu hanya topeng. Setelah kalian cerai, aku pikir dia akan memilih aku. Nyatanya, dia kabur dari semua tanggung jawab. Bahkan kabarnya sekarang dia jadi buronan karena kasus dana proyek. Aku mengangkat alis. Serius? Ririn mengangguk lemas. Aku kehilangan banyak hal, termasuk harga diriku. Aku sempat berpikir untuk mengakhiri hidupku. Tapi lalu aku lihat postingan kamu, tentang keberanian, tentang luka yang gak mematikan, tapi bisa menguatkan. Aku baca semuanya diam-diam. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku datang bukan untuk minta kembali hubungan kita seperti dulu. Tapi untuk bilang, aku ingin belajar dari kamu, Ayu. Boleh aku ikut bantu di usaha kamu? Aku butuh pekerjaan. Aku ingin memperbaiki hidupku. Aku menatapnya. Jujur, sebagian hatiku masih menyimpan bekas luka. Tapi ada sisi lain dalam diriku yang tak lagi ingin membalas dendam. Aku mengangguk pelan. Kamu bisa mulai bantu besok. Tapi jangan pikir aku akan lupakan semuanya begitu saja. Aku beri kamu ruang, tapi bukan kepercayaan penuh. Itu harus kamu bangun sendiri. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Ayu. Terima kasih. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami duduk dalam satu ruangan bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua wanita yang sama-sama pernah tersesat dalam cinta yang salah. Esok harinya, Ririn datang tepat waktu. Ia ikut mengemas makanan, mencatat pesanan, dan belajar sistem penjualan. Ia tak mengeluh. Tak banyak bicara, tapi wajahnya serius, bahkan sering terlihat kikuk karena belum terbiasa. Tapi aku bisa lihat, ia sungguh ingin berubah. Teman-teman produksiku sempat kaget saat tahu siapa dia. Tapi aku minta mereka tak memperlakukan Ririn secara berbeda. Bukan untuk membela,
Tapi karena aku tak ingin memelihara dendam dalam tempat yang sedang kutumbuhkan dengan kerja keras dan ketulusan. Sore itu, aku dan Daniel kembali bertemu di kantor cabang. Kami membicarakan strategi ekspansi. Tapi sebelum beranjak, ia sempat berkata, "Kamu tahu, Ayu, aku kagum sama caramu memaafkan. Nggak semua orang bisa sebesarmu." Aku tersenyum. Aku belajar memaafkan bukan untuk membebaskan orang lain, tapi untuk membebaskan diriku sendiri. Daniel menatapku dengan tatapan yang begitu dalam. Aku makin kagum. Lalu, seperti biasa, ia tak memaksakan apa-apa. Hanya pamit dengan senyuman, lalu pergi. Dan entah kenapa, setiap kepergiannya meninggalkan rasa tenang, bukan kosong. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan sebagai pembicara di acara UMKM tingkat kota. Temanya, bangkit dari kehancuran, merangkai harapan dari usaha kecil. Awalnya aku ragu. Aku bukan siapa-siapa. Tapi panitia bilang mereka terinspirasi dari kisahku yang viral setelah videoku menegur suami dan selingkuhannya di restoran tersebar luas di TikTok dan Instagram. Aku tak ingin tampil sebagai korban. Jadi aku mempersiapkan materi sebagai perempuan yang berdiri bukan karena diselamatkan, tapi karena memilih menyelamatkan diri sendiri. Hari H tiba. Aku berdiri di panggung kecil dengan ratusan pasang mata menatapku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku memulai. Nama saya Ayu. Dulu, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya pikir, jika saya sabar, jika saya menahan sakit, saya akan dihargai. Tapi ternyata saya malah diinjak, dihianati, bahkan dicuri oleh orang yang saya percaya. Suasana hening. Beberapa hadirin mulai menitikkan air mata. Tapi saya belajar satu hal, jika dunia menghancurkan kita, itu bukan akhir dari segalanya. Kadang, kehancuran adalah pintu menuju versi terbaik dari diri kita. Kita hanya harus punya keberanian untuk melangkah melewatinya. Tepuk tangan menggema saat aku mengakhiri pidato itu. Bukan karena kata-kataku hebat, tapi karena mereka merasakan ketulusan dan kenyataan di baliknya. Hari itu, aku bukan lagi Ayu yang ditinggalkan. Aku adalah Ayu yang dipilih oleh takdir baru, yang lebih indah, lebih kuat, dan lebih utuh. Malamnya, Daniel mengirim pesan. Pidatomu luar biasa. Kamu tak hanya membangkitkan semangat orang lain, tapi juga hatiku. Ayu, bolehkah aku mulai berjalan lebih dekat lagi ke arahmu? Bukan untuk mengisi yang kosong, tapi untuk menemani yang sudah penuh. Tanganku gemetar membaca itu. Aku menarik napas panjang, lalu membalas. Boleh, tapi pelan-pelan. Karena hatiku bukan tanah lapang. Banyak luka yang harus kau pahami sebelum kau berjalan terlalu jauh. Dan dia membalas dengan satu kalimat. Aku siap belajar. Pagi berikutnya, saat aku membuka jendela dan melihat mentari pagi yang hangat, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang menangis dalam diam karena suaminya tak pulang. Aku bukan lagi wanita yang harus menahan luka saat tetangga membawa barang miliknya dengan bangga. Aku kini wanita yang tahu cara berdiri, bahkan saat dunia runtuh. Dan kali ini, aku berdiri bukan sendirian, tapi bersama orang-orang yang mencintaiku dengan tulus, termasuk diriku sendiri. Setelah semua badai berlalu, aku tak lagi menengok ke belakang dengan tangis, tapi dengan kepala tegak dan hati yang lebih bijak. Semua luka telah membentukku menjadi perempuan yang utuh, bukan sempurna, tapi utuh. Aku tidak lagi menyesali masa lalu, karena justru dari sanalah aku menemukan kekuatan yang tak pernah kusadari sebelumnya. Usaha makananku berkembang pesat. Beberapa supermarket kecil mulai melirik produknya, dan pesanan daring meningkat setiap minggu. Daniel membantuku membuat sistem distribusi yang lebih rapi dan menjalin kerjasama dengan beberapa platform online. Ririn, yang kini bekerja sebagai staf kepercayaanku, terus menunjukkan perubahan. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, tidak lagi mencari validasi dari penampilan luar, melainkan dari kerja keras dan sikap rendah hati. Suatu pagi, saat aku sedang membungkus paket pesanan, Ririn mendekat pelan. Wajahnya tampak ragu, tapi juga tulus. Ayu, katanya lirih, besok aku akan pamit. Aku menoleh, sedikit terkejut. Pamit kemana? Aku mau pulang ke rumah orang tuaku di Semarang.
Mereka sudah memaafkanku dan mau menerimaku kembali. Aku ingin menata hidupku di sana. Buka warung kecil, mulai dari nol. Aku tersenyum. Kamu yakin? Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku sudah banyak belajar darimu. Bukan hanya soal usaha, tapi soal jadi perempuan yang tahu kapan harus berhenti menyakiti diri sendiri. Terima kasih karena memberiku kesempatan kedua. Kami berpelukan dalam keheningan. Tak pernah kubayangkan, perempuan yang pernah menghancurkan hidupku kini berpamitan sebagai teman. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku semakin sibuk, tapi juga semakin bahagia. Rumah yang dulu hanya tempat berlindung dari tangisan, kini menjadi tempat kreativitas, tawa, dan doa. Tak ada lagi bayangan Dimas di setiap sudutnya. Tak ada lagi suara pertengkaran atau ketakutan. Sampai suatu sore, aku menerima surat dari pengadilan. Dimas, mantan suamiku, resmi ditahan karena terlibat penggelapan dana perusahaan tempat ia bekerja. Namanya ramai di media sosial, bahkan beberapa portal berita nasional ikut menyorot kasusnya. Hatiku tidak lagi marah, tidak juga iba. Aku hanya merasa lega. Bukan karena ia tertangkap, tapi karena aku sudah tidak ada di sisinya saat ia hancur. Dulu, aku akan ikut runtuh bersamanya. Tapi kini aku cukup kuat untuk berdiri dan menyaksikannya dari jauh, tanpa amarah. Beberapa hari kemudian, Daniel datang ke rumah dengan membawa satu amplop berwarna putih. "Kamu punya waktu sebentar?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, lalu mempersilakan dia duduk di ruang tamu. "Ada apa?" tanyaku. Dia meletakkan amplop itu di atas meja. "Aku dapat tawaran dari kantor pusat untuk pindah ke Bandung. Posisi baru, tantangan baru." Aku terdiam. Hatiku berdebar. "Kapan?" "Sebulan lagi." Suasana mendadak hening. Aku menatap cangkir teh di meja, mencoba mengatur napas. Aku tahu ini bisa terjadi kapan saja. Tapi tetap saja, dada terasa sesak. "Kalau kamu pergi, berarti kita?" tanyaku pelan. Daniel tersenyum, menatap mataku dengan tenang. "Aku tak akan pergi kalau kamu bilang, tetaplah di sini. Tapi aku juga tak ingin kamu merasa terpaksa." Aku menunduk. "Aku tak ingin kamu pergi. Tapi aku juga tak mau menghalangimu tumbuh." "Bagaimana kalau kita tumbuh bersama?" katanya lembut. "Kamu tahu aku tak pernah minta jawaban cepat. Tapi Ayu, kalau kamu siap, aku ingin membawamu bersamaku. Bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang membuat perjalananku lebih berarti." Aku menatapnya. Hati ini pernah trauma dengan cinta. Tapi Daniel bukan Dimas. Ia tak pernah membuatku merasa kecil, tak pernah membuatku meragukan diri sendiri. Ia hadir bukan untuk menguasai, tapi menyertai. Aku menggenggam tangannya. "Beri aku waktu." "Tapi aku tahu, aku tak ingin kehilanganmu." Ia mengangguk. "Aku akan menunggu. Berapa lama pun itu." 3 minggu kemudian, aku berdiri di depan cermin. Memakai gaun sederhana berwarna hijau pastel. Rambut disanggul ringan, wajahku dirias tipis. Hari ini bukan pernikahan. Tapi hari ini adalah hari di mana aku akan berangkat ke Bandung bersama Daniel untuk membuka cabang baru dari usaha makananku. Kami tak buru-buru menikah. Tapi kami sudah sama-sama tahu arah tujuan kami. Sebelum berangkat, aku menuliskan satu surat dan menempelkannya di dinding dapur rumahku. Untuk Ayu yang dulu menangis tiap malam, "Lihatlah, kamu tak hanya bertahan, tapi menang. Kamu pantas bahagia. Jangan biarkan siapapun lagi mencuri cahayamu. Dunia ini besar, dan kamu layak menjelajahinya dengan kepala tegak dan hati yang damai." Aku mengunci pintu rumah. Rumah yang menjadi saksi betapa aku dulu terpuruk, lalu bangkit. Daniel menungguku di mobil. Ia membuka pintu dan tersenyum. "Siap?" tanyanya. Aku mengangguk. "Lebih dari siap." Mobil melaju pelan meninggalkan halaman. Di spion, aku melihat bayangan rumahku makin mengecil. Tapi hatiku justru makin besar. Karena aku tahu, kemanapun aku pergi, aku telah membawa versi terbaik dari diriku. Versi yang sudah memaafkan. Versi yang sudah bangkit. Versi yang sudah siap mencintai, termasuk mencintai hidup yang baru. Aku pernah kehilangan segalanya, kepercayaan,
harga diri, dan cinta. Tapi dari reruntuhan itu, aku membangun kerajaan kecilku sendiri. Dan dari kehancuran itu, aku menemukan seseorang yang mau mencintaiku bukan karena aku sempurna, tapi karena aku berani berdiri. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari kehidupan yang kutulis dengan tanganku sendiri.